Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 03203339 dari kelas Biologi A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran remedial. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa itu pembelajaran remedial. Jadi, pembelajaran remedial adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa yang belum menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru dengan maksud mempertinggi penguasaan bahan ajar sehingga siswa diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan untuk mencapai ketuntasan belajar yang nantinya berdampak baik. Pembahasan selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran remedial. Perencanaan pengajaran remedial terdapat beberapa tindakan yang harus dilaksanakan guru. Di antaranya adalah mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami siswa, menelaah kembali kasus, memilih alternatif tindakan yang akan diberikan, memberikan layanan khusus, dan menyusun program pengajaran remedial. Perencanaan yang pertama dalam pembelajaran remedial yaitu mendiagnosis kesulitan belajar. Terdapat beberapa prosedur atau langkah-langkah dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Di antaranya, mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, melokalisasi letak kesulitan belajar, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan melakukan tindak lanjut. Langkah selanjutnya yaitu menelaah kembali kasus. Dalam langkah ini, guru harus memperoleh gambaran tentang siswa yang perlu mendapat layanan, tingkat kesulitan yang dialami siswa, letak terjadinya kesulitan, bagian ranah yang mengalami kesulitan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Ketiga, pemberian layanan khusus. Layanan khusus yang dimaksud adalah layanan konseling yang bertujuan agar peserta didik yang mengalami kasus atau permasalahan terbebas dari hambatan emosional sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara wajar. Yang terakhir, menyusun program pembelajaran remedial. Dalam menyusun program remedial, guru hanya sekedar menentukan waktu pelaksanaan. Selain menentukan waktu pelaksanaan remedial, guru juga mempersiapkan soal-soal remedial. Soal-soal remedial ini dibuat lebih sederhana dari soal evaluasi pembelajaran, yang tujuannya adalah untuk memudahkan siswa mencapai nilai yang diharapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran remedial. Jadi, remedial itu bukan mengulang tes atau ulangan harian dengan materi yang sama, tetapi guru memberikan perbaikan pembelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik melalui upaya-upaya tertentu. Setelah perbaikan pembelajaran dilakukan, guru melakukan penilaian untuk mengetahui apakah peserta didik telah memenuhi kompetensi yang diremedialkan. Adapun pelaksanaan pembelajaran remedial dapat kita lakukan dengan dalam jam belajar efektif, menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif, remedial secara individual, remedial yang dilakukan secara kelompok, dan remedial secara klasikal. Yang pelaksanaan pembelajaran remedial pertama yaitu dalam jam belajar efektif atau terintegrasi dalam pembelajaran. Setelah guru melakukan asesmen diagnostik kesulitan peserta didik dalam pembelajaran, guru dapat secepatnya mengambil tindakan berupa pembelajaran remedial untuk peserta didik yang teridentifikasi dan pelaksanaannya terintegrasi dalam proses pembelajaran. Strategi yang digunakan meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan tutur sebaya. Yang kedua, menetapkan waktu khusus di luar jam belajar efektif. Pembelajaran remedial di luar jam pelajaran dapat melibatkan orang tua di rumah. Pelaksanaan pembelajaran remedial dapat dilakukan secara individual, kelompok, maupun klasik. Yang ketiga, remedial secara individual, yang dilakukan jika hasil penilaian dalam satu rombongan belajar menunjukkan satu atau beberapa orang peserta didik, yang biasanya tidak lebih dari 15% dari jumlah peserta didik di kelas, yang mengalami kesulitan terhadap materi atau kompetensi dasar, atau menunjukkan perilaku khas yang perlu penanganan secara individual. Yang keempat, remedial yang dilakukan secara kelompok. Remedial yang dilakukan secara kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar menunjukkan kesulitan yang relatif sama pada materi atau kompetensi dasar dalam subtema tertentu. Yang terakhir, remedial secara klasikal, yang dilakukan jika sebagian besar atau sekitar 75% peserta didik mengalami kesulitan. Jadi itulah tadi pembahasan seputar perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran remedial.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam video ini. Sekian dan terima kasih.